Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal efek alat energi ya ke kendaraan. Jadi kendaraan mobil atau motor itu untuk alat energi ini sebenarnya ada beberapa macam implementasi. Yang kalau di alat orgon terutama itu dari selang bensin, terus yang berikutnya dari udaranya, terus yang kalau khusus di pro kapasitor adalah di kabel busi. Cara kerjanya sebenarnya sulit ya dijelaskan karena lebih ke teori atau kesimpulan yang didapat dari eksperimen. Yang jelas diamati, yang bisa jelas diamati itu adalah efeknya. Efeknya jadi makin irit, jadi apa ya? Tenaga nambah. Nah, harus diingat juga bahwa alat orgon ini bisa berupa berbagai macam ya. Ada yang pakai listrik, jadi kita harus ingat teorinya dulu. Energi skalar itu merupakan energi yang berinteraksi, yang bisa dihasilkan atau menghasilkan energi listrik dan energi magnet. Jadi ketika listrik itu dialirkan, bisa muncul energi orgon. Begitu juga ketika magnet. Nah, makin besar lagi ketika listrik ini atau magnet ini bergerak. Ya tentu juga ada yang model dari alami seperti dari kristal atau dari geometri seperti yang penulis capai dengan geometer atau pro kapasitor. Banyak sekali ya tipenya ini ya. Jadi dari listrik saja itu ada yang secara normal pakai medan magnet ya, medan magnet. Ada yang juga dipakai untuk memanaskan, ada juga yang hanya untuk memagnetisasi bensinnya. Ada yang seperti Robert Hull-nya. Jadi Nathan dan Robert Hull itu bikin paten yang menggunakan listrik voltase tinggi, tapi dari koil yang listriknya dimatikan. Jadi listrik yang dimatikan itu akan menghasilkan tegangan kejut pada kumparan. Nah, kalau listrik ini dimanfaatkan, dia potensi energi orgonnya besar. Ada istilahnya namanya radian electricity. Dia sifatnya khusus ya, kita nggak boleh salah memanfaatkan. Ada sisi apa jenenge, sisi plusnya, minusnya secara kelistrikan, ada sisi male female-nya dari sisi energi orgon. Yang di Robert Hull, kalau dari kesimpulan penulis, itu perlu menggunakan listrik negatif, sehingga listrik negatif ini akan mengenai olinya, terutama adalah pada bagian oli yang berputar. Jadi oli yang bersirkulasi berputar, yang penting di situ.
Terus ada yang namanya Ocell. Ada yang namanya Jocell. Ocell itu menggunakan air garam atau air apa gitu ya, dengan tabung khusus. Ada udara yang melewati itu. Kalau Ocell itu fungsinya adalah untuk bikin kendaraan bisa jalan tanpa menggunakan bahan bakar. Jocell itu modelnya adalah seperti apa ya? Seperti amplifier ya. Jadi Jocell itu menggunakan sel mirip elektrolisis yang konsentrik, artinya ada bagian tengah, ada bagian luar. Bagian tengahnya minus, bagian luarnya plus. Tapi pada saat alat dipergunakan, alat ini tidak memakan listrik. Hanya ada satu sisi yang nempel ke negatifnya baterai kalau nggak salah. Tujuannya sama, Jocell, yaitu untuk bikin kendaraan jalan tanpa bensin. Walau ya sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk jalan dengan bensin dengan efisiensi yang tinggi. Untuk yang paling umum adalah magnet ya. Magnet ini yang diperlukan adalah medannya. Dan kalau medan magnet yang diperlukan adalah medan yang paling besar, yang paling jauh jarak jangkaunya. Dan ini adanya di magnet hitam. Jadi mungkin ada yang pakai magnet apa jenisnya, Alnico, magnet neodymium, magnet yang mengkilat itu. Nah, magnet yang mengkilat itu nggak begitu cocok ya untuk keperluan meningkatkan kemampuan ini. Yang paling cocok itu magnet ferrit yang warnanya hitam itu. Ada juga yang menggunakan magnet batangan, model lain-lain. Tapi yang jelas ada diteliti adalah yang model bulat, magnetnya speaker. Jadi selang bahan bakarnya dialirkan melalui lubangnya dengan bagian kutub utara mengarah ke karbu. Terus selain magnet ada juga yang pakai kristal. Kalau kristal, produk yang menulis tahu itu adalah Coil Pack for You. Ini dia pakai kristal ukuran cukup besar ya, kristal sintetik kalau nggak salah. Jadi kristalnya diprogram sedemikian rupa ya, tentu dengan listrik, mungkin dengan radionik juga, meningkatkan konsumsi bahan bakar sekian persen gitu. Penulis sendiri pakai cemenite yang merupakan bahan kabel dengan semen. Terus juga pakai pro kapasitor yang merupakan apa, pengembangan khusus untuk kendaraan ya. Pakai kabel. Kalau untuk udara, kita tahu ada yang namanya apa ya, nano card ya. Ditempel ke pipa udara banyak gitu ya. Juga ada alat yang modelnya bintang segi 5. Entah masih ada caratannya atau enggak ya.
kalau ada penulis sertakan, kalau enggak ya wis. Alatnya dibuat dari tembaga segi 5, bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar. Entah itu alatnya real atau memang cuma kerja berdasarkan fisika, karena kita tahu dari silok itu pakai model apapun, kita menghambat udara masuk itu bisa membuat irit. Bahkan pakai plat pun bisa ya, plat menghalangi lubang udara masuk ke filter itu juga bisa ada efeknya. Tapi yang jelas pakai silok itu kalau pas ukurannya, pas panjangnya, bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar dan akselerasi, terutama akselerasi putaran bawah. Tapi kita sekarang ngomong soal orgonnya. Nah, penempatan energi orgon ini untuk di kendaraan itu sebenarnya butuh yang fokus terarah ya. Jadi alat-alat orgon yang dipakai di kendaraan itu selalu fokus dan ada lokalisasinya ya, ada fokus kemana energinya. Kecuali tentu cemenite, karena cemenite itu ya emang dari awal pinginnya menyebar energi yang sama ke segala arah, omni istilahnya ya. Jadi nyebarnya semua rata. Jadi kalau dipasang di kendaraan itu sebenarnya energinya nyebar ke seluruh kendaraan. Makanya terus misal pas lagi make, walau ditaruh paling belakang, ada terasa efek merubah AFR-nya ya, jadi rich, jadi kaya, jadi berkurang lidiknya, jadi lebih dingin mesinnya kayak gitu ya. Juga tentu ya efek-efek lain, karena ya cemenite itu mempengaruhi cairan, mempengaruhi titik didih cairan. Cairan jadi lebih mudah menguap, cairan jadi lebih mudah mencair, cairan ikatan molekulnya jadi lebih kuat, daya kohesi adhesinya meningkat. Dan ya itu kalau di misalnya oli, maka olinya film strength-nya meningkat, hasilnya adalah suara mesin lebih halus. Tentu kita kalau ngomong energi female ya, energi female membuat oktan bensin meningkat, bensin lebih mudah terbakar, bukan lebih mudah ya, lebih besar energinya. Terus minyak oli suspensi juga jadi lebih encer, jadi bakal ada perubahan sifat dari oli suspensi ya, mungkin jadi kayak ngambang gitu. Rem jadi lebih pakem, baik yang rem cakram maupun rem tromol ya, karena sifat kohesi adhesinya yang meningkat itu. Tapi ya bersamaan dengan itu, kendaraan itu butuhnya yang terfokus, yang terkontrol, yang ada arahnya, sehingga penggunaan cemenite ya itu nggak bisa banyak, karena kalau banyak efeknya akan jadi terlalu luas dan membawa efek yang malah kurang begitu enak dari sisi performa. Mungkin mesin jadi halus ya, mungkin nggak ngelitik ya, tapi tarikan jadi bisa terasa berat, karena di mesin itu butuhnya nggak cuma
bisa lebih mudah terbakar saja ya. Tapi ketika terjadi pembakaran juga nggak boleh sampai dihambat. Sementara energi female itu adalah stabilisasi, mengurangi reaksi, mengurangi ketidakstabilan. Proses ledakan itu adalah proses dari sesuatu yang stabil menjadi tidak stabil. Nah, karena energinya mengarah ke segala arah, cemenite itu kalau pasang terlalu besar ya, bawa terlalu besar ya, misal bawa 2 buah, bawa 3 buah, bawa yang diameter 8 cm, itu akan terasa berat kendaraan. Nah, kalau berdasarkan teori itu ya, maka yang boleh kena energi itu adalah bensinnya, udaranya untuk energi female. Dan ruang bakarnya sendiri itu energinya adalah male. Jadi menggunakan alat seperti itu, menggunakan alat orgon, itu harus yang energinya terfokus. Macam cemenite memang bisa, tapi ya jadi harus dipatasi. Karena kalau sampai ruang bakar juga kena, proses pembakaran malah terganggu, malah nggak enak. Kecuali memang ya misal kecepatan sangat tinggi, beda lagi. Karena ya seperti contoh yang dari pro kapasitor, bensin, udara, kabel busi itu jadi akan terpengaruh semua. Kalau di the whole effect juga ada dari olinya juga. Yang penulis paling contoh yang paling pas itu adalah yang dari Coil Pack for You ya. Jadi Coil Pack for You itu kan kristal ya, kristal, dan namanya kristal, dia energinya tentu kompleks. Tapi kalau digeneralisasikan, di satu sisi ada male, di satu sisi ada female. Generalisasi ya, generalisasi. Karena kalau kita lihat pola bunga esnya, pola esnya kristal itu rumit sekali, nggak bisa dijelaskan sebagai male female saja. Nah, coil pack for you itu adalah kristal ya. Jadi kalau masang coil pack for you itu harus trial and error. Jadi untuk tiap kendaraan, apalagi kemudian beda versi ya, walau kendaraannya sama tapi tahun keluarannya beda, itu butuh penempatan beda lagi. Jadi ada yang ditaruh dekatnya radiator, ada yang jauh dari radiator, arahnya juga ya harus beda juga. Tapi kalau sudah pas ya, katanya peningkatan konsumsi bahan bakarnya bisa 50%. 50% lebih irit. Mantap sekali kan? Pakai magnet lebih gampang ya, karena magnet pakainya cuma di bensin. Tinggal pilih yang modelnya pas, maka bisa jadi enak. Kalau magnet sendiri, penulis implementasi sendiri dan testimoni orang lain juga, itu bisa 20%, 15% gitu. Anehnya pakai magnet ini kalah dengan cemenite ya. Cemenite bisa 30% di kendaraan garbu. Di kendaraan injeksi ada komplikasi ya. Jadi kalau terdeteksi udaranya makin bersih, dia akan makin boros. Jadi kadang dari sisi iritnya cuma lebih baik sedikit, tapi dari sisi tenaga meningkat banyak. Tentu karena kayak pro kapasitor itu energinya terfokus, maka efeknya akan jauh lebih besar daripada cemenite.
Dan sepengetahuan penulis, kayak magnet nggak ada yang implementasi di kabel busi atau di kabel oli, selang oli, pokoknya kabel listrik lah ya. Mungkin karena medan energinya ya, karena medan energinya yang terlalu dekat, yang modelnya kan muter-muter ya. Kalau magnet nggak langsung mengarah lurus gitu ya. Kalau misalnya magnet batangan, maka arah medan magnetnya itu pasti melungker balik ke kutub satunya. Nah, ini bukan sesuatu yang diharapkan ya. Jadinya ya implementasi kalau pakai magnet terbatas hanya pada bensin, dan itu paling idealnya adalah magnet speaker ya, bundar, dan selang bensinnya dilewatkan tengahnya. Kalau yang kayak the Hall effect, O-cell, Joule cell, itu kan sudah sudah mateng ya, sudah baku. Oh, implementasinya harus kayak gini. Itu ya karena memang sudah dioptimalkan agar sesuai dengan kendaraan. Kalau Joule cell itu pada udaranya ya, terutama bukan pada bahan bakar tapi pada udaranya. O-cell itu udara dan bahan bakar. The Hall effect pada olinya, magnet pada bensinnya, yang pakai listrik pada bensinnya, pro kapasitor itu pada bensin, pada kabel busi, pada kabel oli ya. Cuman itu ya secara keseluruhan. Tapi ada keunggulan lainnya kalau yang energinya itu bisa menyeluruh. Yaitu apa? Yaitu pengurangan wind drag ya, hambatan angin akan berkurang. Jadi kalau pakai cuman itu efek wind drag-nya akan lebih besar daripada kalau pakai pro kapasitor, karena pro kapasitor itu terfokus. Tapi untuk efek wind drag ini penulis belum pernah meneliti khusus ya. Tapi yang jelas testimoni seperti itu banyak. Kalau wind drag ini terutama testimoninya dari Joule cell. Jadi benar-benar kayak senyap gitu, tahu-tahu nyampe gitu ya. Jadi yang namanya gravitasi juga jadi minim. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.